Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar bersama. Hari ini saya akan coba menjelaskan materi kuliah tentang teknik kompilasi dengan subbab analisis sintaksis. Analisis sintaksis merupakan, ini adalah langkah kedua dari 3 tahap sintesa di dalam teknik kompilasi. Yang dimana kita ketahui materi sebelumnya itu kita belajar tentang analisis leksikal ya, habis analisis leksikal, terus kita analisis sintaksis, dan nanti minggu depan kita akan belajar analisis semantik. Jadi hari ini saya menjelaskan analisis sintaksis. Nama lainnya adalah parser atau dengan parsing ya, seperti itu. Mau nanti dipahami, nanti saya coba nanti lihat nanti kursor saya bagaimana cara penurunan pohon menggunakan parser ini ya. Nah, parsing atau parser ya sering disebutkan adalah penurunan ya, parser, parsing gitu ya. Parsing dapat dilakukan dengan cara penurunan terkiri atau istilahnya dengan left derivation. Simbol variabel yang paling kiri diturunkan terlebih dahulu sampai selesai. Paham sih ya? Terus penurunan terkanan namanya rightmost derivation. Ya, variabel yang paling kanan diturunkan terlebih dahulu sampai selesai, dalam artian tuntas gitu ya. Nah, di sini adalah contoh penurunan, proses penurunannya ya. Contoh kita ingin menghasilkan string A, B, B, A. Ini kan huruf kecil semua ya. Nah, kita punya soal namanya konteks free language, dari S menghasilkan A kecil, A besar, S kecil, atau ya dengan A kecil. Ini kan istilahnya udah tahu ya, istilah yang dulu kita udah belajar dalam teknik bahasa otomata ya. Nah, dan A menghasilkan S besar, B kecil, A besar, atau B kecil, A kecil. Ini yang dikatakan dengan konteks free language. Nah, setelah kita dapat, ini dapat dari mana kan gitu kan? Ini setelah nanti tahap analisis leksikal, di mana membuat token-token dan membuat token itu dalam bentuk nanti konteks free language. Nah, di situ nanti kita akan coba mencari string AA, BB, AA gitu ya, huruf kecil semua. Nah, caranya bagaimana penurunannya dengan konsep yang 2 metode tadi, yaitu metode penurunan kiri yang leftmost derivation dan rightmost derivation. Bagaimana yang terkanan gitu ya. Nah, sekarang yang pertama kita coba yang leftmost derivation. Di sini lihat dari soal kita ini adalah, kan ada soalnya ya, yang S sama A ini kita menurunkan dengan menggunakan left derivation. Nah, tulis S ini sama dengan sini, A kecil yang ini ya, A kecil ini, A besar yang ini, S besar yang ini ya. Nah, kalau di sini yang mana yang paling sebelah kiri kan gitu kan? Karena kita maksudnya adalah sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu adalah sebelah ini ya. Yang ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Berarti kita tuntaskan dulu sebelah kiri. Sebelah kiri nanti baru ke kanan, dan ke kanan gitu ya. Jadi seperti itu konsepnya leftmost derivation. Nah, di sini habis itu A ini turun, karena kenapa A ini tidak berubah? Karena dia sudah jadi terminal. Jadi tidak usah diturunkan lagi gitu ya. Nah, yang kita turunkan adalah ini, yang A besar ini. Ya, A besar itu lihat di sini nilainya. A besar itu adalah ini, berarti S besar, B kecil, A besar. Ambil salah satu ya, jangan dua-duanya. Ambil salah satu, taruh di sini. Berarti di sini S besar, B kecil, A besar. Nah, sama ini ya, taruh di sini. Yang S ini masih tetap, karena kita masih proses yang A ini dulu ya, yang sebelah kiri dulu. Nah, habis itu turunkan lagi, A ini turun ke sini. Nah, yang S ini kita turunkan, pokoknya yang sebelah kiri dulu. S ini kita turunkan, nilai S itu ada nggak yang terminal? Ada. Di sini S ini adalah A ini. Ya, makanya tulis sini A. A ya. B ini karena sudah terminal berarti sudah
tidak bisa turunkan lagi, berarti tetap tidak berubah. A ini sekarang taruh di sini, S-nya taruh di sini. Nah, setelah ini sebelah kiri yang mana lagi? Berarti yang A ini ya, yang A ini. Terus berarti yang A ini yang harus kita turunkan. Nah, berarti yang A2 ini turun, B ini turun, A ini lihat nilai A. Nah, ini BA ini adalah taruh di sini. Ini BA. S inilah turun. Nah, di sini perhatikan di sini A-nya kelebihan A ya, 1 ya. Ini cuma AA ya, bukan A-nya 3, tapi AA gitu ya. Ini nanti dihapus. Perhatian nih. Perhatikan. Bahwa sini ada kesalahan, di sini adalah A-nya ya. Terus S ini terus berarti sekarang kan dari kiri udah selesai, baru sekarang yang ke kanan gitu ya. Nah, habis turunkan lagi yang 2A di sini, yang satu salah tadi, turunkan diturunkan, terus B ini tidak berubah, A ini juga tidak berubah, yang S ini nilai dari S ini, perhatikan sini, S ini adalah menghasilkan A kecil. Nah, ini A kecil. Nah, ini yang kita dapatkan string dari konteks pre-language yang kita miliki, yang dalam artian soal yang kita kerjakan. Nah, di sini apakah harus AA, BB, AA yang kita cari? Tidak, tergantung kita mau mencari string yang mana, gitu ya. Kalau kita hanya mencari string dalam stringnya misalnya AA, BB, A, bisa saja. Kamu akan nanti bisa menurunkan dari konteks pre-language ini dengan konsep yang leftmost derivation. Yang penting terkiri dulu yang diturunkan. Bisa dipahami situ ya? Oke. Sekarang lanjut ke rightmost derivation. Ini kebalikannya dari kiri ke kanan. Lihat sini, yang S ini adalah menghasilkan A kecil, ini ya soal ini ya, A kecil, A besar, S besar gitu ya. Di sini turunkan yang ini ya. Yang sekarang yang kanan yang mana kan gitu kan? A apa S dulu yang huruf besar ini? Yang ini kan nggak usah lagi ya. Tadi udah saya bilangin adalah udah jadi terminal. S ini adalah kita turunkan menjadi A kecil. Nah, sebelah kanan. Ini rightmost ya. Nah, lihat sini S ini adalah A ini. Turunkan di sini. Yang ini masih tetap taruh. Habis itu sekarang dari kanan juga naruh ini tulisnya. Ini A ini ya. A ini kita turunkan. Nah, bisa sini nih. S besar, B kecil, A besar. Makanya tulis sini. S besar, B kecil, A besar. Ya, yang A ini karena sudah jadi terminal, turun saja gitu ya. Jadi tidak ada perubahan. Nah, dari sini mana yang paling kanan lagi? Nah, A ini kan, baru nanti S ya. Nah, berarti A ini dulu yang kita selesaikan dulu penurunannya. Terus berarti A ini tab, yang A ini, lihat sini nilai A. A ini adalah bisa B, A. Taruh di sini adalah B, A gitu ya, yang turunan dari ini. Terus yang B yang ini masih tetap, karena dia sudah terminal, taruh di sini tetap ya. S ini tetap dulu, baru A ini tetap. Nah, habis itu yang mana yang masih huruf besar atau non terminal? Tinggal S kan yang kita turunkan. S ini adalah kita turunkan. Berarti A ini turun ke sini, A ini turun, bukan turun, pindahkan ke sini, tetap di sini, B ini di sini tetap, B ini tetap, S ini kita turunkan. S ini adalah nilainya adalah A ini. Makanya A ini turun lagi, pindahkan ke sini. Dapat kita mendapatkan string yang tadi yang kita cari adalah AA, BB, AA gitu ya. Seperti itu ya cara mencarinya. Nah, terus bagaimana kalau dalam bentuk pohon? Kalau tadi kan tidak bentuk pohon, kita bentuk yang lain gitu ya. Sekarang kita coba dalam bentuk pohon, biar gampang nanti menganalisanya. Adapun tujuan dari membentuk pohon ini adalah biar gampang kita menurunkannya yang mana yang duluan, mana yang belakangan. Nah, misalkan kita mempunyai konteks pre-language ya, ini ada soal, kita mau coba kita turunkan ya dari konteks pre ini dengan soal ini ya. S ini menghasilkan A kecil, B besar, atau B kecil, A besar ya. Ini A sama dengan A kecil menghasilkan A kecil, S besar,
atau B kecil, A besar gitu ya. Terus B-nya itu apa? B kecil atau B kecil, S besar, B kecil, A kecil, B besar, B besar. Bagaimana kita menurunkannya? Untuk mencari string A, B, A, B. Gitu ya. Kita mencari ini dari konteks prelanguage ini. Nah, caranya gimana? Di sini perhatikan. Biasanya di dalam konteks prelanguage itu membangun pohon itu ada akarnya dulu. Tapi biasanya disimbolkan dengan S. Ya, jangan salah di situ ya. S ini taruh di sini, berarti A, B. Berarti yang ini ya, A, B. Terus lagi, B ini kita turunkan lagi. B itu berarti nilainya sini, lihat sini. Berarti nilainya A, B, B. A, B, B. Bisa di sini ya, pakai panah lagi ya. A, B, B. Terus kita turunkan lagi yang B-nya. Yang B-nya adalah A, B, B. Gitu ya. Terus yang B-nya bisa juga nilai yang lain. B kecil, S besar. Taruh di sini. Terus B lagi kita turunkan. Bisa juga nilainya adalah B kecil. Terus ada lagi B ini nilainya adalah B kecil, S besar gitu ya. B kecil, S besar di sini. Terus S ini kita turunkan lagi. S itu nilainya adalah S ini B kecil, A kecil, B besar. A kecil, B besar. B-nya itu kita turunkan menjadi B kecil. Nah, S yang sini tadi kan lanjut juga. S ini adalah kita turunkan B kecil, A besar. A-nya itu kita turunkan lagi, A kecil. A itu adalah A kecil. Nah, dapat nggak kita string yang kita cari? Lihat di sini. A, B, B, A, B, ya, B, B, A. Nah, sesuai dengan ini ya. Nah, pertanyaannya, kok Pak ini bisa berulang-ulang gitu ya? Nah, berulang di sini itu karena kita mau mencari string ini, gitu ya. Jadi konteksnya di sini adalah nanti turunannya itu kita mau mencari string apa dulu, gitu ya. Nanti baru kita berdasarkan kombinasi ini. Nah, seperti ini kan, tadi kan di sini sudah A, B, B, sini lagi A, B, B. Ini caranya untuk mendapatkan ini, gitu ya. Kalau kamu hanya mencari cara hanya A, B, 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 B gitu ya, terus B, B, A, beda lagi, berarti ininya nggak usah gitu ya, seperti itu. Jadi tergantung apa yang mau kita cari gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya adalah, dalam hal ini perlu untuk melakukan percobaan, pemilihan aturan produksi yang bisa mendapatkan solusi. Begitu ya, cara mudah-mudahan paham. Oke, lanjut. Nah, perlu sampaikan di sini, metode parsing itu ada 3 yang diperhatikan. Apa saja? Yang pertama adalah waktu eksekusinya, yang kedua adalah bagaimana menangani kesalahannya, yang ketiga adalah menangani kodenya. Gitu ya. Terus ini parsing itu digolongkan menjadi caranya ada top down, ada bottom up gitu ya. Nah, bagaimana cara kerjanya top down itu? Penelusuran dari root ke lab. Jadi dari akar ke lab ke bawah gitu ya. Atau simbol awal simbol awal ke simbol terminal. Terminal tadi kan sudah tidak bisa kita turunkan lagi yang menjadi lab tadi ya. Nah, metode ini meliputi sering menggunakan backtrack namanya. Kalau tidak ketemu balik lagi, kalau nggak ketemu balik lagi. Namanya istilahnya juga backup juga. Algoritmanya adalah brute force. Brute force ini akan coba semua kemungkinan ya sampai menemukan yang kita cari satu-satu nanti dihitung. Kalau no backtrack itu recursive Descent parser ya. Jadi ada 2 untuk top down itu menggunakan metode backtrack sama non backtrack. Algoritmanya yang backtrack itu brute force, kalau not backtrack itu adalah recursive Descent parser. Nah, yang kedua adalah namanya bottom up. Metode ini melakukan penelusuran dari lab ke root, kebalikan dari top down tadi. Nah, ini ya. Jadi nanti dari huruf
terminal menjadi ke akar, ke root gitu ya, ke akar gitu ya, seperti itu. Nah, di sini parsing atau brute force. Brute force itu adalah memilih aturan produksi mulai dari kiri. Perhatikan ya, dari kiri. Terus yang kedua adalah mengekspand simbol non-terminal sampai pada simbol terminal. Diekspand yang non-terminal sampai ke terminal. Paham kan? Bahwa non-terminal itu yang huruf besar tadi. Ya, di sini adalah terminal itu huruf kecil. Kalau udah huruf kecil sudah tidak bisa diturunkan lagi. Begitu. Jadi brute force itu akan mengembangkan metodenya itu dari huruf dari simbol-simbol non terminal menjadi terminal gitu. Terus yang ketiga adalah bila terjadi kesalahan string tidak sesuai maka dilakukan backtrack. Kalau tidak sesuai yang diinginkan, balik lagi dia ulang lagi, balik lagi dan balik lagi. Itulah brute force ya, algoritma brute force itu. Terus algoritma ini membuat pohon parsing secara top down, yaitu dengan cara mencoba segala kemungkinan untuk setiap simbol non-terminal. Jadi coba-coba ya. Ya. Terus contoh, kita mempunyai bahasa dengan aturan produksi sebagai berikut. Nah ini contoh ya, bisa lihat sini. Saya lanjut. Di sini saya copy tadi di ini apa namanya soalnya. Nah, misalnya kita mau mencari string A kecil, D kecil, D kecil, C kecil gitu ya. Nah, yang pertama dilakukan sama brute force itu bikin S, bisa. Jadi dia ya. Terus habis kedua S diturunkan A kecil, A besar, D kecil. Ternyata belum ketemu yang kita cari ini nih. Bikin lagi dia. S besar, ininya, yang ini ya, A kecil, A kecil, A besar, D kecil gitu ya. Turunkan lagi menjadi B. Ternyata di sini masih A, B, D gitu ya. Berarti belum ketemu. Dicari lagi sama dia. Nah, di sini yang keempat coba lagi. S, ini rootnya, A ini di sini, A kecil, A besar, D kecil ya. Terus ini turunkan. A ini jadi B kecil ya. Lihat sini. Jadi kita di sini kalau ini kita dapatkan string apa? A, C, D. Belum ketemu kan? Yang kita cari itu adalah yang ini. A, D, D, C gitu ya. Nah, dicoba lagi langkah kelima. S-nya itu ini A kecil, besar. Belum ketemu lagi. Lakukan lagi langkah 6. S besar, A kecil, B kecil yang ini. Yang A kecil, B kecilnya. B-nya itu diturunkan menjadi yang cari nilai B. Dia bilang yang ambil yang ini C, C, D. Berarti C, C, D string di sini apa yang dihasilkan? A, C, C, D. Berarti belum ketemu juga apa yang kita cari kan? Nah, yang ketujuh S ini dia turunkan A kecil, B besar, maka yang ini B besar ini dia pakai nilainya, yang B besar ini nilainya adalah D, D, C huruf kecil. Nah, di sini baru ketemu apa yang kita cari, yaitu A kecil, D kecil, D kecil, C kecil. Bisa dilihat di sini, yang dicari adalah di sini, gitu ya. Seperti itu. Jadi perlu trik kita bagaimana cara menurunkannya. Nah, algoritma brute force semua akan dicoba sampai ketemu di sini. Nah, itulah namanya kerja algoritma ini. Nah, makanya sini terjadi kegagalan lagi di langkah 6. Lakukan backtrack, balik lagi, ulang lagi, balik lagi ke S, bikin S lagi, bikin pohon lagi sampai ketemu apa yang kita cari. Itu prinsip kerjanya parsing dengan algoritma brute force gitu ya. Nah, kelemahan metode brute force itu adalah mencoba untuk semua aturan produksi yang ada sehingga menjadi lambat. Jadi otomatis ya, kalau nanti kita hanya mencari string ini, kalau dia ada 20 kali melangkah, tinggal ketemu, berarti kan waktunya banyak ya. Seperti itu kan, jadi waktunya berarti lama gitu ya. Terus mengalami kesukaran untuk melakukan pembetulan kesalahan. Ini salah satunya juga. Ketika dia salah, dia nggak memperbaikinya, tapi dia mulai dari awal lagi gitu ya. Seperti itu. Terus banyak memakan memori karena membuat backup lokasi backtrack. Tadi kan langkah pertama disimpan dia lagi,
ulang lagi gitu ya. Jadi otomatis memori yang dibutuhkan sangat besar. Terus ada grammar yang memiliki rekursif kiri, tidak bisa diperiksa, sehingga harus diubah dulu sehingga tidak rekursif lagi, rekursif kiri. Karena rekursif kiri akan mengalami loop yang terus-menerus. Nah, yang poin ini nanti, video selanjutnya nanti akan saya bahas bagaimana uh, memotong rekursif ini ya, caranya bagaimana gitu ya. Nanti ya, materi berikutnya akan saya jelaskan. Terus terima kasih. Ini mata kuliah kita hari ini atau pelajaran kita mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.